spiritual itu tahapannya 3. Tahap pertama itu menuju pencerahan. Evolusi spiritual itu tahap pertama menuju pencerahan. Menuju pencerahan maksudnya proses dari menjadi apa? Ini menuju manusia spiritual. Menuju manusia spiritual. Yang kedua, prosesnya adalah visi spiritual. Terbukanya mata spiritual. Mata batin. Mata batin ini bukan buat meramal-meramal, bukan. Mata batin itu bukan kayak indigo gitu, bukan. Itu mata supranatural kali ya. Mata batin itu mata spiritual gitu. Fungsinya apa mata spiritual ini? Biar mampu melihat 3 ini. Lagu tadi, lagu Michael Bublé itu mengingatkan saya, selalu mengingatkan kalau saya, karena ini visi ini besar gitu. Ada 3 visi ini gitu ya. Lagu Michael Bublé itu mengingatkan tentang 3 hal ini sebenarnya ini yang harus kamu lihat gitu ya. Bukan hanya melihat dirimu sendiri, tapi lihat sosial, lihat peradaban. Itu saya mengengkernya lewat lagu Michael Bublé tadi. Sempurna lagunya tentang penderitaan itu 3 lapis. Individu, sosial, dan peradaban gitu ya. Antropologis. Visi antropologis. Terus yang ketiga, yang ketiga baru kerja spiritual gitu ya. Jadi itu tentang evolusi spiritual. Nah ini kalau kita Isra Mi'raj itu begitu. Syariat Islam itu harus ketiganya. Nggak bisa hanya satu. Harus ketiganya. Ya kan? Harus manusia spiritual, manusia spiritual belum tentu juga. Kalau ini selesai belum tentu dia punya visi spiritual. Punya visi spiritual belum tentu dia bisa punya kerangka kerja spiritual tuh. Oke, jadi ini evolusi spiritual ya. Ketika ini dilakukan, dia selesai. Itu selalu dalam rangka menuntaskan ini. Menuntaskan. Oke, itu tentang evolusi spiritual ya. Ada 3 tahapan. Jadi nggak bisa evolusi spiritual terus misalnya dia tercerahkan selesai, itu nggak begitu. Isra Mi'raj itu Nabi masih mau turun, melihat kembali. Turun itu kan dia melihat kan, ya kan. Nah pas naik sampai puncak, pas turun, situ ada transformasi mata batin. Oh ini. Setelah itu baru kerja spiritual, itu makna Isra Mi'raj ya, sebagai tingkat atau sebagai proses evolusi spiritual. Saya nggak tahu teman-teman sudah sampai kemana, apa yang menjadi isunya masing-masing, silakan saja. Tapi biasanya, ya saya ini kerja spiritual, belum tentunya. Kita kan tidak mudah mengatakan saya ini lillahi ta'ala misalnya, spiritual. Tapi bagaimana, apa maksudnya? Kan harus begini dulu, 1, 2, 3 gitu ya. Harus Isra Mi'raj dulu baru turun lagi, baru itu kerja spiritual gitu ya. Seperti itu. Terus ini baru, nah kerja spiritual itulah yang dia
didasari oleh unconditional love di situ itu. Jadi apa namanya, kedudukan unconditional love itu untuk kerja spiritual ya. Jadi unconditional love itu sebagai modal kita atau energi ya. Unconditional love itu sebagai energi dalam kerja spiritual. Sebagai energi dalam kerja spiritual. Kerja spiritual itu fase ketiga ya. Kalau fase pertama itu menuju pencerahan, jangan dianggap kerja spiritual. Bukan itu yang saya maksud sebagai kerja spiritual itu. Walk view-nya ya. Kalau ini kan masih God view. Ya kan? Jadi kalau menuju pencerahan itu persoalan God view. Kalau terbukanya mata spiritual itu life view-nya. Kerja spiritual itu walk view. Itu yang saya maksud kerja spiritual, walk view. God view itu menuju pencerahan, life view itu soal kehidupan yang tersaksikan ya, visi kehidupannya. Walk view itu orientasi kerjanya. Orientasi kerjanya. Itu soal evolusi spiritual. Sekarang mari kita masuk ke unconditional love. Jadi unconditional love itu bisa dibahas dari perspektif God view, life view, walk view. Nah, ini kadang-kadang itu membuat saya harus bertanya, mau dibahaskan yang mana dulu nih? Karena pasti ketiganya tidak cukup nih satu hari. Gitu. Ya kan? Makanya kalau misalnya masalahnya, Bang, kudu tuntas ya. Iya, tayain. Tapi persoalannya itu tuntas yang mana? Karena harus ketiganya ini kalau disebut tuntas benaran. Ya kan? Jadi di sini kemudian tuh mana yang kita mau tuntaskan dulu? Mungkin God view ya. Kita mulai saja dari God view gitu ya. Sebagai proses menuju pencerahan.